Pejabat nih yang hadir. Dengar apa jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Coba, hilang itu emosi Pak, hilang itu harga diri. Kalau kita sudah ingat bagaimana susahnya itu ibu melahirkan hamil. Masih ingat ibu-ibu waktu hamil? Masih. Ada ndak enaknya itu orang hamil? Untung saya tidak pernah hamil. Oh, coba ibu-ibu kalau hamil jalan aja setengah mati. Aduh. Sudah mau jahat. Mau duduk aja, mana ada ibu hamil langsung dulu aja. Udah standar samping dulu itu kasih. Iya ibu. Ya, benar. Kalau kita laki-laki paling ngidam. Ustaz, apa doanya berhenti ngidam istri? Ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah saya di atas lemari. Saya berhenti kau dong itu dikasih kerja di kokocok. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak saya. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang istri gubernur keluar sayang. Setengah mati juga biar istri gubernur. Nah. Itulah susahnya jadi perempuan. Maka ketika suami disuruh sama istri, bayangkan sulitnya melahirkan. Yang ketiga kata Umar, begitu cara saya berterima kasih yang telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Terutama waktu tumbuh giginya. Masih ingat? Untuk saya tidak pernah rasakan. Kalau digigitkan, mana dia ditinjau aja? Kok gigi saya? Tidak, dia usap lepas nak. Iya ibu? Iya. Siang anaknya, malam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Berikutnya, kalau kita cinta kepada Rasul, jadilah istri seperti istri Rasulullah. Nah, tentu bertanya kita, itu bapak-bapak mau punya istri seperti istri Rasul? Pak Gubernur pasti mau. Kita punya mau istri seperti Khadijah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita seperti Rasulullah? Tenang ibu-ibu, saya bela ibu-ibu hari ini. Tenang. Nah, kita mau seperti Khadijah, tapi kelakuan kita seperti Abu Jahal. Pembohong kiri kanan. Suami istri minta duit tidak pernah ada. Benar tidak ada, habis biar baunya tidak ada lagi. Giliran selingkuhannya minta, gampang deh, tunggu aja 5 menit. Ya, Rasulullah. Coba. Begitu memuliakan istri, beliau tidak pernah kusam rambutnya di depan istri. Coba itu. Buka itu barasanji sejarahnya. Rasulullah beliau yang bersihkan tempat tidurnya. Beliau yang tambal bajunya ketika robek. Beliau sediakan sarapan. Itu Rasul, manusia pilihan. Namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tidak malu, bahkan rela ikhlas membantu pekerjaan rumah tangga istrinya untuk meringankan kerjaan istri. Kita baru Satpol PP. Satpol PP. Satpol PP, polisi setengah. Baru pegawai honor macam-macam ceritanya. Tidak ada kehinaan bagi laki-laki memuliakan istrinya. Tidak ada kehinaan suami yang membantu pekerjaan istrinya.
Rasulullah mencontohkan itu. Beliau kalau keluar rumah sudah ada sisir. Masuk ke kamar rapi baru keluar. Kita sudah habis pisang gorengnya 4 masih berantakan rambut. Begitu istrinya katakan, bang, baik-baik itu rambutmu apa? Kenapa kau urus rambutku? Rambutmu kau urus. Rasulullah subhanallah, dari 11 istri beliau tidak ada satu pun yang dipanggil namanya. Beliau tidak pernah memanggil Khadijah. Beliau tidak pernah memanggil Aisyah. Aisyah beliau panggil apa? Ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak-bapak Pak di sini, Pak Karo, panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Memang tidak mancung hidungnya Ustaz. Ya giginya lah kau lihat. Justru giginya mancung. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istri kita hitam panggil hitam. Hitam. Apa kata istri kita? Apa PC? Masa suami istri? Katanya Islam itu agama yang paling paripurna. Kok kita saling PC hitam? Ya? Rasulullah, beliau kalau minum bersama istri beliau, kalau beliau minum, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hebatnya Rasul, kalau beliau minum, satu teguk dikasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya, bekas bibirnya Aisyah, itu yang diminum oleh Rasulullah. Bekas bibirnya Aisyah. Masya Allah. Coba kalau kita pakai hadis. Istri, bekas bibir istri. Bau betul mulut pun. Maka kalau ibu bapak mencontoh Rasulullah, maka rumah tangga pasti bahagia. Dia bukan cuma surga akhirat menunggunya, di dunia dia sudah dapatkan surga. Nggak usah ikut parenting, quality time. Apa itu? Belajar saja sama diri Rasulullah. Kita ini sudah miskin di dunia. Rumah tangga kita kadang-kala ngontrak-ngontrak. Tidak tahu lagi kewajiban istri kepada suami. Suami tidak tahu kewajiban kepada istri. Maka di dunia dia susah sanggara. Di akhirat apalagi nanti. Maka kalau kita tidak bisa dapatkan kekayaan sorga di dunia dengan harta, maka dapatkan kebahagiaan itu dengan memperbaiki hati dalam rumah tangga. Suami tahu kewajiban kepada istri, istri pun melaksanakan tugasnya kepada suaminya. Rasulullah subhanallah, manusia mulia tidak pernah menghina istrinya. Maka jadilah suami seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, suatu kali Umar bin Khattab menangis. Tiba-tiba ketawa lagi. Menangis lagi. Datanglah sahabat bertanya, wahai Umar, kok sudah gila Pak? Umar waktu itu sudah jadi presiden. Beliau katakan, bagaimana saya tidak ketawa? Saya mengingat waktu sebelum datang Muhammad SAW, saya pernah memakan Tuhanku. Dia bikin berhala dari roti, lalu dia makan itu Tuhannya. Dia bilang, bayangkan hebatku dulu sebelum ada Muhammad, Tuhan pun saya makan. Kan dia ketawa. Lalu kenapa engkau menangis ya Amirul Mukminin? Saya bayangkan sebelum Nabi Muhammad SAW datang di tengah-tengah kita. Saya pernah mengambil anakku yang masih orok, merah, saya rebut dari istriku, lalu saya bawa ke belakang rumah, saya gali pasir, saya tanam sendiri anak perempuanku itu, lalu saya timbun, saya lompat-lompat di atasnya karena saya anggap ini perempuan anak pembawa sial. Begitu zaman jahiliyah. Alhamdulillah setelah ada Muhammad, mampu melahirkan kita seperti sekarang ini, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Berarti Rasulullah dikenang kehebatannya karena berhasil memimpin, mengarahkan umatnya dari jahiliyah menjadi seperti yang kita nikmati sekarang. Berarti Pak Gubernur, kalau Bapak ingin dikenang sebagai pejabat, bukan hanya memperbaiki diri, tapi memperbaiki rakyat Sumatera Selatan.
Dan alhamdulillah saya senang sekali mendapat berita Bapak punya program yang sangat memuliakan kebaikan. Bukan Islam, kebaikan. Satu desa, satu ruang, satu rumah tahfiz. Meskipun Bapak sudah tidak menjabat sebagai gubernur, selama rumah tahfiz itu dimanfaatkan, maka itu akan menjadi amal kebaikan dunia sampai di akhir. Tapi percayalah, tidak mungkin Pak Gubernur hebat tanpa didukung sama istri. Tidak mungkin. Ini istri tidak kelihatan perannya, tapi menentukan SK. Benar. Biar Pak Gubernur senang sama Bapak, kalau istri Pak Gubernur tidak senang, berpengaruh itu tanda tangan. Memang sudah itu begitu yang namanya kehidupan manusia. Saya juga tidak bisa hebat ceramah begini kalau istri saya tidak mendukung. Saya mau bikin naskah, diganggunya saya. Bikin sama bapakmu, cepat kau ambil itu. Nangis sana, mana bisa kita bikin naskah? Begitu kita mau ceramah, dia curi kita punya naskah. Apa? Mana bisa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mana sudah ini? Mana naskah kita? Maka yang terpenting kembali dalam maulid kali ini, mari jadikan rumah tangga kita sebagai pintu sorga, meraih sorga yang sebenarnya. Jangan berpikir di dunia tidak ada sorga. Kita kan selalu berdoa, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa itu fid dunya hasanah? Menurut para ahli tafsir Al-Quran, hasanah di dunia itu, surganya dunia itu mengandung 4 komponen. Satu, punya pasangan yang baik. Jadi kalau istri bagus agamanya, suami bagus agamanya, suami bagus akhlaknya, istri bagus akhlaknya, sudah 1 komponen surga di dalam. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Tidak ada gunanya pangkat jabatan kalau anak kurang ajar. Ibu-ibu nih, kalau ibu meninggal siapa yang doakan? Suami. Tidak bakal dia kawin lagi. Siapa yang doakan? Anak. Maka berhasilan ibu, saya setuju dengan pernyataan Pak Gubernur. Kalau mau hebat ini provinsi kita, ibu-ibunya harus menjadi pesantren pertama. Sayang, seribu sayang, ibu-ibu sekarang banyak yang gagal mendidik anak. Dihormati di luar, dimuliakan di kantor, sampai di rumah dimaki-maki sama anaknya. Itu siapa yang gagal? Ibunya. Kita kadang-kala bahagia, hebat kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Hebat anaknya Ustaz, pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang bisa begitu. Masa banyak Ustaz? Ya sudahlah, ke Inggris, lihat itu anak-anak di sana. Anak-anak di sana semua pakai bahasa Inggris, Bu. Memangnya kalau ibu nanti meninggal, anak berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me, my mother. Enggak. Pasti pakai bahasa Pado. Kepado, lindungi lo. Pasti. Ya, maka ibu-ibu didik anak. Yang ketiga komponen punya surga dunia, apa itu? Punya harta yang bermanfaat, bukan harta yang banyak. Mana harta yang bermanfaat? Harta yang banyak digunakan orang lain menjadi amal saleh, amal jariah. Ibu-ibu nih, yang punya emas berlian, cincin. Ayo ibu, kalau ibu meninggal siapa yang punya itu? Siapa? Anak, istri kedua. Bukan anak, istri kedua yang pakai. Maka sedekahlah sebelum tiba saatnya. Dan yang keempat, surganya dunia, punya teman yang baik. Bukan teman kepentingan politik dan kekuasaan. Teman yang baik itu meskipun kita sudah pensiun masih baik sama kita. Meskipun kita sudah miskin masih baik sama kita. Itulah teman yang baik. Dan nerakanya dunia ketika kita punya jabatan, banyak teman kita, pas kita hilang jabatan semua menjauh dari kita. Itu nerakanya dunia. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari mewujudkan ini melalui maulid. Maulid ini tidak ada guna kalau kita pulang tidak diamalkan. Minimal amalkan dengan menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Terakhir, kalau kita mencintai Rasulullah maka kita ikuti sunnah-sunnahnya. Apa sunnah? Yang gampang-gampang, tidak usah berat-berat. Mulai hari ini, oleh-oleh khusus ibu, kapan dan dimanapun selalu ada wudhu.
Coba ibu amalkan. Bapak-bapak pegawai, bapak mau pergi kerja wudhu dulu. Mau pergi jemput anak wudhu dulu. Mau pergi pengantin wudhu dulu. Mau pergi kemana saja ikuti Pak Gubernur yang katanya tidak ada liburnya. Ya, sudah ikuti dengan ada wudhu. Orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.